Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru seputar perkembangan update daerah usulan formasi P3K Guru 2023, yang mana di sini ada usulan beberapa Pemda, P1 tuntas dan beberapa formasi untuk P2, P3, P4. Bapak Ibu, ajuan formasi yang menuntaskan P1. Di sini kami juga jelaskan terkait dengan tambahan formasi untuk P1, P2, P3, P4, status TP. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja to the point ke informasinya. Jadi di sini Bapak Ibu, kita membahas terlebih dahulu terkait dengan informasi guru yang tidak linier, yang mana saat ini untuk guru yang tidak linier ada dua upaya yang dilakukan oleh Kemendikbudristek. Yang pertama itu adalah melakukan sinkronisasi linearitas ijazah dan sertifikat pendidik antara Kemenak dan Kemdikbudristek. Ini penting Bapak Ibu, agar linearitas itu bisa terjadi apabila tersinkron antara ijazah, sertifikat pendidik dengan lembaga yang menaunginya, baik itu Kementerian Agama ataupun Kemendikbudristek. Kemudian yang kedua, saat ini akan diupayakan beberapa background pendidikan yang dapat linear ke guru kelas, seperti bahasa Inggris, guru TK, dan lain-lain. Jadi ada beberapa background pendidikan atau ijazah S1 yang diupayakan linear dengan guru kelas SD Bapak Ibu ya. Contohnya bahasa Inggris itu dari dulu diupayakan oleh Kemendikbudristek. Bagaimana caranya agar bahasa Inggris itu bisa linear dengan SD, guru kelas SD, karena kalau misalkan tidak dilakukan seperti itu, maka susah ya guru bahasa Inggris bisa mendapatkan penempatan sekalipun mereka itu adalah pelamar prioritas 1. Itu yang wajib Bapak Ibu pahami dan Bapak Ibu cermati. Nah, kemudian berikutnya rekan-rekan guru sekalian harus memahami secara lebih mendetail ya, bahwasanya guru TK itu ijazahnya kan PAUD ya, misalkan PAUD itu sebenarnya sudah bisa linear nantinya di guru kelas. Begitu juga dengan guru kelas itu diupayakan bagaimana linear dengan guru TK, kan logika seperti itu ya, kalau tidak salah ya. Nah, mudah-mudahan seperti itu Bapak Ibu. Artinya ada beberapa penataan linearitas yang sementara ini diupayakan oleh Kemendikbudristek, seperti itu kira-kira Bapak Ibu. Nah, kemudian kita lanjut lagi di sini. Di sini Bapak Ibu bisa melihat ya, ada beberapa formasi P3K Guru 2023 yang kami dapatkan khusus untuk pemerintah Provinsi Kalimantan Barat ya. Untuk tenaga guru ya, untuk Kalimantan Barat itu 5.822, Kabupaten Bengkayang 2.060, Kabupaten Landak formasinya 3.702, ini masih usulan. Kabupaten Kapuas Hulu 1.315, Kabupaten Ketapang 1.171, lumayan banyak Bapak Ibu. Kabupaten Mempawah 786, Kabupaten Sambas 1759, Kabupaten Sanggau 1822, Kabupaten Sintang 3709, Kota Pontianak 1699, Kota Singkawang 465, Kabupaten Sekadau 1816, Kabupaten Melawi 827, Kabupaten Kayong Utara 621, Kabupaten Kuburaya itu sebanyak 2665. Seperti itu kira-kira Bapak Ibu guru yang terhormat ya. Kemudian di sini kita bisa lanjutkan lagi ya, terkait dengan daerah. Di sini kita lihat Bapak Ibu bisa perhatikan lebih detail lagi di sini untuk Kabupaten Semarang ya, 630 dari 24 P1 ya. Jadi untuk Kabupaten Semarang untuk sementara ya, ini masih bersifat sementara, jadi masih bisa mengalami perubahan. 630 ya formasi dari 24 P1. Jadi formasinya untuk guru dari Kabupaten Semarang itu sebanyak
sebanyak 630 Bapak Ibu ya. 630 itu dari 24 P1. Jadi Kabupaten Semarang 24 P1-nya. Nah, ceritanya di sini nantinya alurnya yaitu guru P1-nya itu tuntas. Bapak Ibu ingat ya, guru P1-nya tuntas. Kemudian nantinya akan ada formasi untuk selain P1. Kalau logikanya seperti itu, tapi ingat ini masih bersifat estimasi. Jadi masih ada formasi untuk selain P1 karena cuma 24 P1. Jadi P1 ini kemungkinan besar bisa dituntaskan. Ya, jadi ada untuk P2, P3 dan pelamar umum juga. Alhamdulillah ya. Kemudian ada Kabupaten Waikanan ya. 550 formasi dari 49 P1. Yang mana nantinya guru P1-nya tuntas, formasi ada untuk selain P1. Alhamdulillah ya. Jadi guru P1 tuntas, formasi ada untuk selain P1 karena jumlah P1-nya 49 dari usulan 550 Bapak Ibu. Kemudian Kabupaten Magelang itu 129 formasi untuk guru dari 42 P1. Ini masih data sementara. Nantinya diperkirakan guru P1 itu tuntas ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan saja guru P1 tuntas dan ada formasi untuk selain P1. Ya, ini luar biasa sekali dan tentunya ini menjadi kabar baik ya untuk rekan-rekan guru sekalian. Kemudian untuk Kabupaten Ogan Ilir formasi gurunya 1009 dari 4 P1. Wow, cuman 4 tersisa 4 P1 ya di Kabupaten Ogan Ilir. Jadi kemungkinan besar guru P1-nya ini tuntas dan ada formasi untuk selain P1 tentunya Bapak Ibu ya. Jadi selamat untuk pelamar P1 karena kalau kita lihat sampel formasi rata-rata pemerintah daerah, pemerintah kota maupun pemerintah provinsi itu memberikan porsi yang jauh lebih besar untuk penuntasan pelamar prioritas 1 yang berstatus sebagai guru honorer Bapak Ibu ya. Tentunya seperti itu. Setelah itu nantinya kalau masih ada ketersediaan formasi nantinya diperuntukkan untuk P2, P3 dan pelamar umum. Kemudian tambahan informasi Bapak Ibu ya, untuk formasi rekrutmen CPNS 2023 itu diserahkan Agustus. Berarti siap-siap seleksi dibuka September. Nah, kalau kita berbicara CPNS 2023, jadwalnya itu sebenarnya Bapak Ibu itu tidak akan terlalu jauh dari jadwal P3K teknis, P3K guru dan P3K kesehatan. Jadi hampir bersamaan ya pelaksanaan CPNS 2023 dengan pelaksanaan P3K guru 2023. Jadi kita bisa menjadikan berita ini sebagai salah satu estimasi patokan Bapak Ibu ya, bahwasanya formasi rekrutmen CPNS 2003 diserahkan Agustus, siap-siap seleksi dibuka. Oke. Nah, ini fotonya Pak Menpan RB Bapak Ibu ya. Di sini kita lihat informasinya. Menpan RB Bapak Azwar Anas mengungkapkan penyerahan daftar formasi rekrutmen CPNS 2023 akan dilaksanakan pada awal Agustus ke seluruh instansi pemerintah baik pusat maupun daerah. Berarti awal Agustus formasi CPNS itu akan diserahkan ke daerah dan hampir sama dengan P3K juga. Jadi bisa dijadikan patokan lah ya untuk perkiraan. Sehingga kita harapkan tahapan seleksi sudah mulai berjalan pada sekitar September 2023. Mantap ya. Kemudian di sini dikatakan lagi Bapak Ibu, untuk saat ini kata Azwar, usulan formasi rekrutmen CPNS 2003 masih dalam tahap validasi dari kementerian, lembaga dan pemerintah daerah. Saat ini kami sedang finalisasi formasi. Ada sekitar 1 juta formasi yang akan ditetapkan dan diserahkan ke masing-masing instansi sesuai kebutuhan yang diajukan mereka. Adapun pada rekrutmen CPNS 2023 membuka total 1.000 orang dengan 80% akan diberikan kepada P3K dan 20% untuk fresh graduate atau lulusan baru. Total ada sekitar 1 juta CPNS dan P3K pada tahun ini. Jadi antara jadwal P3K dan CPNS itu hampir sama Bapak Ibu. Jadi besar kemungkinan memang P3K guru 2023 formasinya nanti di Agustus, seleksinya di September. Itu besar sekali kemungkinan. Mudah-mudahan saja seperti itu Bapak Ibu ya, karena tidak mungkin di November Desember Bapak Ibu ya. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.